Belakangan ini kita miris melihat situasi persidangan di Indonesia. Nggak mau kayak main-mainan dan yang lain. Kalau tidak paham soal proses persidangan dan protokol persidangan, mending diam. Gue nggak pernah bicara, hari ini saatnya gue bicara. Jadi kalau disuruh milih, ya gue milih Kak Fitri lah. Beberapa orang bertanya, apakah boleh seorang terdakwa itu tidak bermoralnya? Seorang Nikita Mirzani yang Mari kita analisa ya bareng-bareng beberapa pernyataan dari seseorang yang katanya tidak sentimen saat membahas Nikita Mirzani. bukan sentimen sih ini. Beberapa orang bertanya, apakah boleh seorang terdakwa itu menjadi saksi di kasus orang lain? Pertama, mari kita luruskan ya bahwa status Nikita Mirzani saat menjadi saksi di sidangnya Iza Zega dan masih saat ini sebagai tersangka bukan terdakwa. Nah, ini penting banget untuk bisa kita bedakan ya guys, karena tersangka itu beda dengan terdakwa. Secara garis besar, tersangka itu berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan terdakwa berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan. Jawabannya adalah boleh. Itu kalau nggak salah disebutnya saksi mahkota. Kemudian soal saksi mahkota atau justice kolaborator. Aduh, ini keliru banget guys. Jadi saksi mahkota itu adalah saksi yang statusnya juga tersangka atau terdakwa, tapi dalam kasus yang sama, tujuannya untuk membongkar kejahatan yang melibatkan banyak orang. Nah, contoh simpelnya adalah kasusnya Ferdy Sambo dan Richard Eliezer, di mana Richard kan sebagai penembak nih, tapi karena membuka fakta-fakta besar, dia dihitung sebagai justice kolaborator atau saksi mahkota. Jadi kalau kasus Nikita dan Iza Zega itu beda konteks ya guys, dan nggak bisa dipaksakan disebut sebagai saksi mahkota. Tapi yang anehnya lagi kelihatan di sini seperti ada apa-apanya, karena di kasus laporannya Rasman aja yang udah jelas-jelas pemukulan itu terjadi di kantor polisi, itu dia menolak untuk diperiksa dengan alasan dia ditahan. Tapi dia mau menjadi saksi di kasus yang dia sendiri adalah pelaku. Kenapa? Nah, ini juga harus diluruskan ya. Menjadi saksi itu wajib hukumnya guys. Kalau kamu dipanggil sebagai saksi dan nggak datang itu bisa dipidana. Tapi kalau kamu jadi terlapor, kamu boleh menolak untuk diperiksa dengan risiko kamu kehilangan hak untuk membela diri. Jadi ini bukan soal aneh dan tidak aneh ya, tapi ini murni mekanisme hukum dan hak hukumnya Nikita Mirzani. Kenapa gue bilang dia sendiri adalah pelaku? Bahkan gue dulu melaporkan dia atas pencemaran nama baik. Sama jeratannya seperti yang dijerat oleh Sandi untuk Iza Zega. Bagaimana mungkin seorang Nikita Mirzani yang hobi sekali berkata-kata kasar untuk orang lain, mencaci maki orang lain, menghina status sosial orang lain, lalu mempleset-plesetkan nama orang lain, itu menjadi saksi sebuah kasus pencemaran nama baik. Jika kita pakai logika seperti ini, berarti semua orang yang pernah salah tidak berhak memberikan keterangan di pengadilan, bukan? Padahal hukum itu bekerja berdasarkan relevansi guys, bukan rekam jejak moral yang sempurna. Toh yang diminta keterangan dari seorang saksi kan adalah keterangannya yang relevan dan membantu mengungkapkan fakta-fakta hukum, bukan status moral yang ideal. Dan soal yang katanya ditolak ya, itu bukan berarti kebenarannya gugur ya guys, tapi bisa juga karena alat bukti tidak cukup kuat atau memang tidak memenuhi unsur pidana. Jadi kita nggak usah tarik perasaan pribadi ke ruang hukum ya. Kita nggak perlu berlindung di balik kata-kata netral kalau isi narasi kita justru penuh dengan asumsi dan sentimen pribadi. Nah, kritik yang baik adalah kritik yang datang dari pemahaman yang utuh, bukan dari luka yang belum selesai. Kalau kamu bicara soal moral, pastikan kamu juga paham cara moral itu diukur. Nggak tahu apakah Mbak Sansabella menonton VT dari Abang Netizen S Channel ini ya, karena ada banyak sekali statement dari Sansabella yang dikoreksi oleh Abang Netizen S Channel. Hal yang sangat sederhana guys, tentang istilah tersangka dan terdakwa. Status dari Nikita Mirzani saat ini itu masih tersangka ya, bukan terdakwa. Jelaskan lagi oleh Abang Netizen S Channel. Terdakwa itu kalau berkas perkaranya sudah P21 dan siap untuk disidangkan. Kalau saat ini kan berkas perkaranya belum P21, masih P19, artinya status dari Nikita Mirzani ini masih tersangka. Makanya abang ini bilang begini, pernyataannya bukan karena sentimen pribadi kan, Mbak Z-nya ini netral kan, karena di pernyataan terbaru kata Mbak Z dia itu netral, tidak berpihak kepada siapapun, yang salah harus dihukum, keadilan harus ditegakkan, hukum harus tegak lurus. Mari kita lihat VT berikutnya. Cuman gue nggak pernah bicara, hari ini saatnya gue bicara. Jadi kalau disuruh milih, ya gue milih Kak Fitri lah. Menurut gue guys, dalam menanggapi kasus atau isu-isu viral itu ya sah-sah saja ya kalau kita netizen memilih untuk mendukung pihak A ataupun mendukung pihak B. Manusiawi kok, memiliki preferensi pribadi. Dan ketika seseorang sudah menyatakan keberpihakannya ya tentu tidak bisa lagi disebut sebagai netral. Dan itu bukan sebuah dosa guys, tapi yang penting kita lihat bukan cuma siapa yang didukung, melainkan apa sih yang melandasi dukungan tersebut. Apakah dukungan itu muncul karena hasil berpikir sendiri, karena data, logika, atau misalnya empati,
Ataukah justru karena agenda tersembunyi seperti sentimen pribadi, balas dendam, pencitraan, atau yang lebih terang-terangan lagi, dibayar? Ups. Nah, disinilah muncul fenomena-fenomena buzzer-buzzer toksik. Mereka tidak pernah mau mengaku buzzer, tapi setiap hari konsisten memposting, membahas, atau komal isu-isu yang sama guys, membela tokoh yang sama, bahkan tiba-tiba bertemu langsung dengan yang dibela, lengkap dengan dokumentasi digital yang seolah-olah sudah lama dekat, padahal sebelumnya tidak pernah terlihat. Dan yang lebih ironis ya guys, mereka kadang bicara lantang tentang hukum, tapi yang dibahas malah urusan pribadi si tersangka, terdakwa, atau orang yang lagi berkasus. Bukannya mencerahkan publik, malah mengaburkan substansi. Ini seperti langit yang tadinya cerah, lalu mendung karena uap opini yang dipanaskan tanpa arah. Akhirnya hujan guys. Hujan bisa baik kalau kita tahu cara mengelolanya, tapi kalau dibiarkan berlebihan bisa jadi banjir guys. Banjir informasi, banjir hoax, banjir simpati buta. Di VT ini Mbak Z secara terang-terangan mengatakan dukungannya kepada Ibu Fitri Salhuteru. Sebenarnya oke-oke saja kalau memberikan dukungan kepada salah satu pihak. Itu bukan dosa, itu bukan aib. Karena Mbak Z ini mungkin merasa Ibu FS berada di pihak yang benar. Hal ini berbeda dengan pernyataan Mbak Z yang terbaru. Yang terbaru katanya netral. Tapi di VT sebelumnya Mbak Z ini mengatakan saya berpihak kepada Ibu Fitri Salhuteru. Apakah ini yang dinamakan netral? Tentu tidak. Karena kalau sudah menyatakan dukungannya kepada salah satu pihak, itu bukan lagi namanya netral, tapi keberpihakan. Anda mendukung salah satu, sedangkan Anda tidak menyukai pihak oposisi. Abang netizen S Channel juga bertanya dong kepada Z, bukan soal siapa yang Anda dukung, tapi apa yang melandasi Anda memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Apakah karena murni Anda memberikan dukungan atau ada sentimen pribadi kepada orang lain yang Anda tidak dukung? Ada lagi nih keganjilan yang ditemukan oleh abang netizen S Channel. Mereka berbicara tentang proses hukum dari Nikita Mirzani, tapi dominan yang mereka bahas itu tentang urusan pribadi dari Nikita Mirzani, aib pribadi dari Nikita Mirzani, hal-hal yang tidak terpuji dari Nikita Mirzani yang tidak pantas diikuti oleh masyarakat Indonesia, blah blah blah. Ada banyak sekali pokoknya hal-hal pribadi dari Nikita Mirzani yang diusik oleh Mbak Z ini. Belakangan ini kita miris melihat situasi persidangan di Indonesia tidak seperti dahulu kala, di mana persidangan itu memiliki marwah sakral karena setiap orang di sana disumpah dan setiap penegak hukum itu disumpah dengan seragamnya yang bermartabat. Lalu kondisi yang tidak bermartabat itu diciptakan oleh penonton atau audiensnya. Ada yang menggunakan piyama lah, ada yang menggunakan baju asal-asalan yang tidak formal, yang rambutnya dicepol, yang pakai kaos, dan tidak senonoh menurut saya. Beda dengan zaman dahulu. Saya berharap di sini pemerintah bisa menertibkan audiens atau tamu di persidangan. Ada yang mengolok-olok, menggunakan kamera HP sembarangan padahal dilarang. Padahal yang boleh menggunakan kamera itu adalah wartawan atau media untuk kebutuhan berita. Lalu ada poin penting di sana, seorang saksi yang dia juga sedang ditahan menjawab petugas hukum itu nggak mau kayak main-mainan, dan yang lain bersorak-sorak seperti bahagia terhadap tidak bermoralnya manusia-manusia di acara tersebut gitu loh. Ngebahas ini tujuannya untuk memperbaiki citra dan marwah serta harga diri dari kesakralan sebuah persidangan hukum, bukan sentimen sih ini. Cuman kayak gue miris aja gitu, kayak gini aja ya kualitasnya untuk kebutuhan konten kalian, untuk kepuasan diri kalian, kalian menjatuhkan marwah hukum di Indonesia, terutama kejaksaan. Saudara Ega, saya bertanya suruh jawab. Nah, saya mau kasih saran untuk pihak-pihak yang mengomentari soal proses persidangan Sahrul kemarin di pengadilan Kepanjen. Begini, kalau tidak paham soal proses persidangan dan protokol persidangan, mending diam. Tidak usah memamerkan ketidaktahuan dan ketidakfahaman kalian, ya kan? Di depan publik, penggunaan busana atau pakaian dan penggunaan alat telekomunikasi itu kan masuk dalam protokol persidangan. Khususnya penggunaan alat telekomunikasi itu bisa dilakukan berdasarkan izin atau persetujuan dari ketua majelis hakim atau pihak pengadilan selama tidak mengganggu proses persidangan. Paham dan? Dan itu ada aturannya. Jangan pula karena membela si Sahrul terus menghilangkan aturan dan menggiring opini seolah-olah majelis hakim
itu bertindak tidak objektif dan tidak tegas, ya kan? Kalau soal nggak mau yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam proses persidangan tersebut, menurut saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan dari pihak pengadilan dan berkata kasar. Nah, itu melanggar aturan. Enggak mau, itu kan bukan bahasa kasar kan? Jadi apa masalahnya? Tafsiran siapa yang bilang bahwa enggak mau itu adalah bahasa kasar dan bisa merusak marwah pengadilan tinggi? Jadi sekali lagi, mending diam, ya kan? Diam. Tuh abangnya bilang mending diam deh kalau nggak tahu. Jangan asal berspekulasi. Kemudian soal pakaian formal, yang kata Mbak Sansabella ada yang pakai baju A, pakai baju B, pakai baju C, seolah-olah tidak menghargai persidangan atau merusak marwah pengadilan. Dan juga ada penggunaan alat-alat telekomunikasi, kemudian penggunaan alat-alat komunikasi untuk kebutuhan konten. Kata abang ini itu udah sesuai protokol Mbak Set, tidak menyalahi aturan. Selagi tidak menyalahi aturan ya boleh-boleh saja dong. Kemudian soal respon dari Nikita Mirzani ketika disuruh mengeja, nggak mau, itu kan bukan kalimat kasar. Kecuali kalau Nikita Mirzani mengucapkan kata kasar, barulah Anda melakukan kritik. Tapi ini kan masih dalam batas kewajaran. Terserah Nikita dong mau jawab apa. Yang penting kan jawabannya tidak kasar. Justru yang menyalahi aturan itu kalau Nikita Mirzani tidak hadir dalam persidangan untuk menjadi saksi, karena ada sanksi berat untuk Nikita Mirzani. Begitu ya. Jadi ada dua abang-abang nih yang mengkoreksi, mengkritik, membetulkan apa yang disampaikan oleh Mbak Sansabella. Tapi belum tentu juga apa yang disampaikan oleh kedua abang ini benar. Nanti kita tunggu deh respon dari Mbak Sansabella terkait statement atau respon dari kedua abang ini terkait pernyataan-pernyataan dari Mbak Sansabella. Kalau menurut kalian bagaimana? Lebih percaya siapa? Mbak Sansabella atau kedua abang ini?